ya, selamat pagi. Tes, nggak boleh jauh-jauh gitu ya, harus dekat. Apa kabar Pak, Bu? Puasa aman, lancar ya. Saya juga ikutan puasa. Hari pertama, saya lupa. Ternyata itu puasa. Ketika saya keliling, tes. Maklum masih pagi ya, puasa. Jadi hari pertama saya ikutan puasa dan alhasil saya juga makan jam 6 sore karena semua restoran tutup. Dan istri saya ternyata lupa dia poin saya bekal. Tapi saya tetap bersyukur ya. Biarpun dia lupa bawa bekal tapi cian tetap dikasih ya. Itu yang paling penting. Ya, terima kasih untuk hadiran teman perjuangan saya ya, Pak Rusman dan istri Pak Heri. Terima kasih, selamat datang dan selamat beribadah. Oke, baik. Yuk kita mulai aja slide-nya. Silakan. Nah, ya ini judul tema kita pada pagi hari ini. Menang atas kekhawatiran hidup. Siapa di sini nggak pernah khawatir atau yang sekarang lagi nggak khawatir? Ada? Kayaknya semua khawatir semua ya. Semua khawatir. Bersyukur firman Tuhan hari ini akan menguatkan kita bagaimana kita harus tetap kuat sekalipun badai di tengah-tengah kita. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Amin. Kok nggak yakin banget sih amin gitu? Amin. Oke, kita mau buka ayatnya. Yuk. Oke. Pak Bu, akan ada banyak slide karena ayatnya semua saya taruh di PPT. Jadi saya juga memudahkan tim multimedia di belakang ya. Philly, Mauren, terima kasih. Jadi mereka nggak akan sibuk buka-buka ayat. Jadi semua saya tampilin di sini ya. Ikutin aja, pasti akan menarik. Oke, saya bacakan ya. Filipi 4:6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Familiar ayatnya? Apa baru pertama kali dengar? Atau baca? Enggak ya? Familiar. Saya juga sering kali baca ayat ini, tapi ketika kondisi lagi aman, saya juga aman. Tapi ketika lagi khawatir, mau aplikasikan ini, itu susah banget. Nah ya, sekarang kita mau belajar ya. Ini Filipi, kita tahu bahwa ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Filipi. Nah, ada hal yang menarik ketika Paulus memberikan nasihat untuk jangan khawatir. Kenapa? Karena kalau ada orang yang harusnya khawatir akan hidupnya, akan pelayanannya, itu adalah Paulus. Kenapa? Pertama, Paulus itu ternyata mempunyai problem dalam tim pelayanannya. Di dalam tim penata layanannya, dia melayani kan nggak sendiri, bersama-sama dengan tim. Ya. Ada problem ternyata. Problemnya apa? Perselisihan di antara timnya mereka. Coba di next ayatnya, Filipi 4:1-3. Nah, ini saya bacakan lagi ya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, Paulus mengasihi mereka dan merindukan mereka. Sukacitaku dan mahkotaku berdiri juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsikos temanku yang setia, tolonglah mereka. Tolong siapa? Tolong Euodia, tolong Sintike yang tidak sehati sepikir. Ini konfliknya mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengaruh Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dari ayat ini kita tahu timnya Paulus itu tim yang benar-benar powerful dalam pelayanan. Tapi ternyata dua kita lihat Euodia dan Sintike mereka lagi konflik. Nah, itu hal pertama. Kenapa Paulus tuh layak untuk khawatir. Dan yang kedua, dalam pelayanan pemberitaan Injilnya, dalam pelayanan pemberitaan Injil Paulus ya, ternyata ada grup lain juga yang memberitakan Injil. Grup lain itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang juga setia, orang-orang yang memang benar-benar powerful juga dalam memberikan Injil. Jadi klan sebelah, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan Injil. Namun sementara mereka memberikan Injil, itu grup lain,
mereka juga ternyata nggak senang sama Paulus, benci sama Paulus. Bahkan mereka menganggap Paulus itu sebagai saingan atau ancaman buat mereka. Dengan kata lain, Paulus zaman itu udah punya haters. Haters itu di zaman Paulus sudah ada. Haters sudah ada. Jadi bukan zaman sekarang. Paulus punya haters, grup lain. Mereka orang-orang yang sama-sama dengan mereka memberitakan Injil. Dari mana kita tahu? Next, Filipi 1:15-17. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tetapi yang lain 17 karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas sangkanya. Dengan demikian mereka memperberat beban Paulus di dalam penjara. Next, coba dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kristus memberitakan Kristus karena iri hati dan mau bertengkar. Ayat yang saya merahin ya. Mereka memberitakan untuk kepentingan pribadi. Dengan itu mereka berharap dapat membuat saya lebih susah di dalam penjara. Jadi ini klan sebelahnya Paulus tuh, dia berharap udah lo di dalam penjara aja deh. Kalau lo di dalam penjara, gue bisa cari nama nih. Nah, gue bisa bebas dari dia sehingga nama gue dan nama klan gue nih yang akan dikenal orang banyak, yang lebih terkenal. Kira-kira begitu. Itu yang harus membuat Paulus khawatir. Ya. Jadi di satu sisi dia juga pro Kristus, kalian sebelah ini pro Kristus, tapi dia benci Paulus. Dia pro Kristus, tapi dia anti Paulus. Dia pro Kristus, tapi dia anti Riko, misalnya, ya, contoh, misalnya. Oke, dan ternyata kita tahu ya, ketika dia tulis surat Filipi itu Paulus posisinya mana? Di penjara. Next. Filipi 1:13. Sehingga telah jelas bagi seluruh sana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus posisinya di penjara. Bayangin, posisi di penjara, dengar tim pelayanannya berselisih, dengar juga ada klan lain yang benci sama dia, haters sama dia. Bagaimana dia nggak khawatir? Kalau dia mau khawatir, pantas nggak dia khawatir? Pantas. Dan ternyata dia di penjara bukan hanya di penjara, Bapak Ibu. Bahkan sangat mungkin dia itu lagi nunggu hukumannya mati. Next. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Nah, ya. Jadi udah di penjara, lagi nunggu hukuman mati, dengar tim pelayanannya berselisih, ada juga yang benci sama dia, khawatir. Rasa-rasanya tuh dia punya alasan untuk khawatir, sangat-sangat khawatir. Dan kita tahu bahwa endingnya memang Paulus mati, dipenggal kepalanya. Menurut tradisi pada zaman Kaisar Romawi di bawah kekuasaan Nero. Ya, yang menarik adalah begini, Pak. Paulus yang harusnya pantas khawatir dengan alasan-alasan tadi yang saya sudah sampaikan di awal, akan hidupnya, akan pelayanannya. Namun sepanjang surat Filipi ini ditulis, tidak ada satupun nada negatif, cemas, pesimis yang ditulis. Tapi kalau boleh saya simpulkan, sebaliknya, nada sukacitalah yang menjadi kata kunci dalam tulisan Paulus. Yuk, next. Coba kita next. Oke, nah, ini ya. Ini kata kunci seluruh Filipi nanti kalau Bapak Ibu baca ya. Dia pantas khawatir, tapi nggak ada satupun tulisannya dia yang menyatakan saya harus khawatir nggak. Tapi dia bilang kata kunci sukacita. Filipi 1:18, aku bersukacita, aku akan tetap bersukacita. Filipi 1:25, bersukacita dalam iman. Filipi 2:17, aku bersukacita. Semua temanya sukacita, sukacita, sukacita. Padahal dia punya banyak alasan untuk dia bisa khawatir, karena dia punya banyak masalah. Di penjara, mau dihukum mati, ya. Nah, ini membuktikan buat kita apa? Bukan berarti orang yang punya banyak masalah nggak bisa bersukacita. Amin. Bukan berarti kita lagi banyak masalah kita nggak bisa bersukacita. Paulus sudah membuktikan masalah dia banyak. Penjara, mau dihukum mati, teman-temannya konflik, hatersnya lagi, tapi dia tetap bersukacita. Nggak ada nada Filipi itu yang menuliskan bahwa dia cemas, dia khawatir, nggak. Tuh bersukacita semua temanya. Jelas ya? Jadi nggak punya lagi alasan buat kita untuk nggak bisa bersukacita sekalipun kita lagi dalam kesulitan, dalam masalah.
Nah, sekarang pertanyaan begini, bagaimana ia tetap bisa bersukacita sekalipun banyak masalah dan kekhawatiran? Itu kan yang kita mau tahu. Toolsnya apa tuh kira-kira? Rahasianya apa? Ini yang dibagikan buat jemaat Filipi dan buat kita sekarang. Nah, sebelum kita lihat ya rahasianya, saya mau ngajak kita untuk melihat dulu beberapa hal terlebih dahulu yang lebih penting. Pertama, next. Ini tadi terus saja. Nah, pertama, memahami sifat natur dari kekhawatiran atau kecemasan. Kita mau tahu ini dulu ya. Kata khawatir dalam bahasa Yunaninya itu merinao. Kelihatan nggak? Itu yang saya kasih panah. Merinao itu bahasa aslinya, bahasa Yunani. Artinya apa? Artinya itu ditarik ke arah yang berbeda. Jadi kalau saya mau ke kanan, si merinao ini, si kekuatan itu tarik saya sampai ke kiri. Kalau saya maunya ke atas, merinao itu tarik saya ke bawah. Itu arti sesungguhnya dari kata khawatir, merinao. Dengan kata lain itu artinya adalah dia mencerai-beraikan. Juga di dalam next bahasa Inggris. Nah, nggak jelas, nanti saya kasih penjelasannya ya. Di dalam bahasa Inggrisnya ya, kalau kita kan kenalnya sekarang dengan istilah apa? Worry, betul? Worry, khawatir. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam bahasa Inggrisnya, worry itu kan Inggris modern. Ternyata itu dia serapan kata dari Inggris kuno yang tadinya juga dipakai oleh West Germany, Jerman Barat. Artinya tuh wirgan. Wirgan tuh artinya tuh strangle. Strangle tuh mencekik, mencengkram. Bahkan Indonesia lagi tuh, the meaning seize by the throat and tear, mencekik tenggorokan sampai menyebabkan sobek. Seize by the throat and tear. Jadi kekhawatiran itu artinya begitu kuat. Dia mencekik, mencengkram sampai menyebabkan leher robek. Jadi kalau saya simpulkan tuh ya, kekhawatiran itu benar-benar mencekik kita, rasa-rasanya kita tuh kayaknya pengen mati karena dicekik, dicengkram, menyebabkan kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 27. Next slide. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja perjalanan hidupnya? Tahu nggak sehasta itu ukuran berapa senti? 45 cm. Kira-kira dari ujung jari tengah sampai sikut. Ujung jari tengah sampai sikut itu kurang lebih 45 cm. Sehasta. Juga di dalam NIV. Next. Single heart to your life. Siapakah di antara kamu oleh kekhawatirannya dapat menambah 1 jam aja dalam hidupnya? Khawatir nggak bisa nambah hidup kita lebih panjang, Pak. Nggak bisa. Khawatir nggak bisa hidup kita maju walau hanya 45 cm. Sasta. Saya vote kata-kata William Barclay. Saya kecepatan nggak? Karena slide lumayan banyak. Jadi saya mau berusaha semaksimal mungkin ya. Di dalam keadaan yang bagaimanapun, kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Mengkhawatirkan masa depan adalah suatu usaha dan tindakan sia-sia. Next. Kekhawatiran adalah lebih jelek ketimbang kesia-siaan. Penyakit yang khas pada zaman modern ini ada 2, yaitu sakit ma atau sakit perut dan sakit jantung. Ini nggak berarti juga bahwa kalau lagi sakit ma, lagi sakit jantung itu gara-gara khawatir, nggak juga. Itu banyak faktor ya. Jadi, saya lagi masa khawatir, nggak juga ya. Tapi banyak kasus membuktikan bahwa khawatir itu berkontribusi besar buat yang namanya penyakit ma dan jantung. Itu ya. Jadi jangan dipakai, jangan dibuat balik ya. Waduh, saya nih ma, saya jantung nih gara-gara khawatir, nggak juga. Itu faktornya banyak. Tapi banyak kasus si khawatir ini punya kontribusi besar kok ya. Makanya Alkitab sekali lagi berkata, hati yang gembira adalah obat. Nah, survei juga secara membebis membuktikan bahwa orang yang banyak ketawa
umurnya lebih panjang. Nah, coba kita ketawa dikit dong. Ya. Jangan tegang-tegang amat, Pak. Senyum sedikit. Ya. Jangan tegang-tegang. Survei membuktikan orang yang banyak ketawa hidupnya lebih panjang dibanding yang merenggut aja. Dipanggil, lu kira kan? Nah aja, ya. Susah banget, mahal banget mau ketawa doang. Ketawa aja mahal, apalagi isi dompet. Ya. Jangan pelit, jangan pelit. Minimal kalau isi dompet mau keluar, ketawa dikeluarin. Minimal kita hidupnya jadi lebih panjang. Survei membuktikan seperti itu. Ya. Amin ya. Saya vote lagi. Saya nggak tahu ini dari siapa, tapi bagus kata-katanya. Kekhawatiran dan penyakit tidak dapat tidur. Nah, insomnia sering saling berkaitan. Para pengkhawatir yang mengalami kesulitan tidur melaporkan bahwa kekhawatiran yang sangat mengganggu dan tidak dapat dikontrol tiba-tiba muncul dalam pikiran ketika mereka berusaha untuk tidur. Next. Pikiran-pikiran tersebut mengganggu mereka sehingga mereka tidak dapat merasa rileks dan terlelap. Gejala-gejala fisiologis yang lain tidak begitu mudah deteksi dalam diri pengkhawatir. Tes elektroensefalogram atau EEG menunjukkan bahwa gelombang otak orang yang sedang khawatir berbeda. Sementara itu, ketika sedang berpikir atau berusaha memecahkan masalah, jumlah gelombang otak para pengkhawatir kurang dari yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana rileks. Kuncinya kalau kamu menyelesaikan masalah, itu satu, jangan khawatir dulu. Kalau kamu khawatir, otak nggak bisa rileks. Gelombang otak membutuhkan kerja lebih banyak. Kita khawatir, kita nggak akan bisa rileks. Tidur pun terganggu. Nah, dari semua yang kita tadi baca, kekhawatiran sangat menyusahkan diri. Betul nggak? Susah banget. Dicekik, dicengkram, bikin susah tidur, bikin sakit jantung, bikin sakit mah. Terus kalau kita masih tetap khawatir, ya siap-siap konsekuensinya itu harus diterima. Ya. Kekhawatiran sangat menyusahkan. Itulah sebabnya Yesus juga berkata di dalam Lukas 10 ayat 41, ini kisahnya Marta. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta." Ya, kadang engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jangan kepo. Apa yang dilakukan sama saudaramu itu udah benar, duduk diam dekat saya. Marta sibuk. Bahasa sekarang kepo. Nah, gitu. Tuhan Yesus sudah ngasih tahu ke kita. Ya. Jadi kekhawatiran sangat menyusahkan diri. Berpengaruh sangat buruk buat kita. Next, yang kedua. Nah, ini kita udah mulai masuk. Bagaimana nih? Menang atas kekhawatiran atau kecemasan hidup. Kalau kita baca kembali teksnya, sebenarnya rasio untuk menang dari kekhawatiran itu sederhana banget kok. Sederhana sekali. Coba kita baca lagi deh. Filipi 4. Jangan anaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal dirimu dekat kepada Allah dalam doa dan permohonan. Doa dan permohonan sama dengan obat khawatir, obat cemas. Doa dan permohonan. Sekarang kalau saya tanya, apa beda doa dan permohonan? Istilah ini sering kali muncul dalam banyak ayat. Misalnya, yuk keluarin lagi ayatnya. Efesus 6:18, dalam segala doa dan permohonan. 1 Timotius 2 ayat 1, permohonan, doa. Next lagi, ada lagi? Ibrani 5 ayat 7, doa dan permohonan. Dua kata ini memang dibedakan. Dalam bahasa Yunani, doa itu artinya prosuke, sementara permohonan deise. Inggris bilang doa itu prayer dan permohonan supplication. Filipi 4 ayat 6, King James Version, prayer and supplication. Dua kata ini memang beda. Doa dan permohonan, antara prayer dan supplication, antara prosuke dan deise. Jika diteliti lebih lanjut, doa lebih luas dari permohonan. Karena perhatikan, di dalam doa itu ada yang namanya
penyembahan. Ada yang namanya pujian, ada yang namanya pengakuan dosa, ada yang namanya janji atau nazar, ada pengakuan iman, dan ada permohonan. Doa itu mencakup ini semua. Ini sekaligus mengevaluasi kita. Kalau dalam doa kita nggak ada aspek ini, jangan-jangan kita belum berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau doa kamu cuma mau minta mulu, kamu belum berdoa dengan sungguh-sungguh tuh. Karena doa tuh aspeknya begini, harus ada pujiannya, harus ada penyembahannya. Itu yang sering kita lakukan kan kalau dalam doa. Kita ada pujian, ada penyembahan. Jadi kalau doa kita cuma datang ke Tuhan, minta, jangan-jangan kita bukan berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mungkin doa kita bisa dibilang bukan doa yang sejati. Kalau doanya hanya cuma taunya minta. Sedangkan permohonan itu urusannya memang meminta, tahan dulu di situ. Permohonan urusannya memang meminta, ya betul, karena Yesus juga kan ngajarin, mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu dibuka. Tapi bukan berarti kamu minta terus. Jangan punya mental kere gitu. Minta mulu. Bapak tahu kok yang terbaik buat kita. Kita kan orang tua, nggak usah anak ngomong sama kita, kita tahu kok sebenarnya dia mau butuh apa. Datang ke kita dengan Pak makasih, aduh saya kalau anak datang ke saya nggak usah minta-minta, saya udah seneng juga kok. Lo nggak usah minta juga, gue tahu kalau mau nyapa, ya. Cuma sabar, ciannya belum cair, kan gitu doang masalahnya, ya kan? Tunggu gitu. Kamu mau minta handphone baru, tahu, nggak usah diomongin, kita tahu kok orang tua. Tunggu nanti, komisi belum cair. Iya, betul nggak Mak? Itulah. Tapi kalau Bapak bukan begitu, dia tunggu tuh bukan berarti dia nggak punya kuasa untuk memberikan. Dia lagi ngelatih aja kesabaran kita, sampai di mana kamu tahu. Jadi aspek doa itu jangan melulu hanya minta boleh, memang Yesus juga ajarkan, mintalah maka kamu akan mendapatkan, ya. Tapi ya jangan selalu begitu terus. Kenapa? Karena doa esensinya itu bukan sekedar informasi, tapi lebih kepada apa yang namanya kebergantungan kita sama Tuhan. Doa. Jadi kalau doa cuma jangan informasi, Tuhan hari ini segini, Tuhan tahu, nggak usah baca pemohon, ngerti. Doa itu kita panjatkan sama Tuhan itu cuma bentuk keterbatasan kita. Kita nganggap Tuhan itu benar-benar Tuhan. Saya ini bergantung banget sama Tuhan. Nggak ada Tuhan, aku nanti. Doa itu esensinya begitu. Bukan cuma informasi terus. Sama juga kayak kita punya anak juga begitu. Datang ke kita, kasih informasi, minta. Kita tahu kok kebutuhan kita. Tapi kalau anak datang ke kita dengan, aduh Pak, pokoknya kalau nggak ada apa, saya rasa susah deh. Saya begitu mengandalkan Papa banget. I count on you. Itu hati orang tua berbunga-bunga, betul nggak orang tua? Betul. Jadi doa itu esensinya begitu ya Pak Bu. Boleh kamu minta, tapi jangan melulu juga minta. Boleh ngasih informasi, tapi juga bukan itu terus. Esensinya kita harus firm bahwa doa itu adalah kebergantungan kita kepada Allah. Tapi nggak hanya sampai di situ soal doa. Paulus menyatakan hal lain tentang doa. Next slide. Doa atau permohonan itu harus meliputi segala hal. Jangan hendaknya kamu khawatir apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi, mengapa doa harus mencakup segala hal? Mengapa doa harus mencakup segala hal? Karena kekhawatiran juga bisa terkait dengan apapun juga. Perhatikan kembali ayat 6. Coba dimunculin slide-nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Apapun juga sama dengan dalam segala hal. Ya. Jadi pentingnya kita di dalam doa itu harus meliputi segala hal karena itu. Karena kenapa? Kekhawatiran kita kan juga bisa apapun juga. Kita bisa khawatir tentang apapun juga, maka doanya harus segala hal. Kita bisa khawatir menjadi tua dan tidak cantik lagi, tidak ganteng lagi. Kita bisa jadi khawatir akan itu. Orang bisa khawatir juga nggak laku. Sorry ya. Karena hingga 2023 masih belum dapat jodoh. Ya, saya nggak milir nggak. Tok aja punya gandengan. Oh saya enggak, ya. Kita bisa khawatir tuh akan begitu juga, benar nggak?
Bisa. Jadi tua nggak cantik kita khawatir. 2023 belum punya pacar, sementara teman-teman udah pada merit, kita khawatir juga. Jadi kekhawatiran kita tuh bisa mencakup apapun juga. Maka doanya juga harus segala hal. Poinnya kan begitu. Dan dengar baik yang jomblo, 2023 kalau Anda belum punya jodoh juga, Anda siap-siap kena pacar. Jadi carilah jodoh cepat-cepat. Enggak ya, ini cuma joke aja. Kita bisa khawatir akan apapun juga, maka solusinya betul harus dengan segala hal. Dan anehnya, kita tuh khawatir tentang apapun juga, tapi doanya kan seringkali hanya untuk hal-hal yang besar, hal-hal yang penting doang. Yang kecil-kecil kita jarang doain. Bener nggak? Coba kita pikir-pikir, apa ya doa-doa yang pernah kita doain? Berapa banyak di antara kita yang mau berdoa sebelum masuk kamar mandi? Ada yang mau berdoa, mau masuk kamar mandi? Ini perkara kecil. Kekhawatiran bisa terjadi dengan apapun juga, maka doanya segala hal. Ada berapa banyak di antara kita yang mau berdoa kalau mau masuk kamar mandi? Tuhan, saya mau ke WC. Berkati supaya saya masuk selamat, keluar selamat. Loh, kan banyak orang yang jatuh kamar mandi koin. Benar nggak? Benar. Berapa banyak kita yang mau berdoa gitu? Doain nggak pernah. Hal sepele loh. Kubrak, amsyong, diledak pala, kok gitu. Nah, ini kan doanya sepele kan? Berapa banyak antara kita yang mau berdoa sebelum masuk kamar mandi? Kayaknya jarang, saya juga jarang. Tapi puji Tuhan, terima firman hari ini, saya mau berdoa untuk masuk kamar mandi. Dan siapa di antara kita yang berdoa supaya ketika makan badan nggak bertambah gemuk? Ya, ini doa sepele. Berkati makanan, kuduskan, sucikan, dan biarlah ketika makanan ini masuk, jangan menjadi daging dalam tubuh saya, membuat saya makin gemuk. Siapa yang mau berdoa gitu? Ini saya rasa bau biru buat saya juga. Ya. Jadi saya akan berdoa gitu doa makannya, Tuhan berkati makanan dan supaya makanan ini nggak membuat saya jadi gemuk. Nggak ada yang doa begitu kayaknya. Nggak ada ya? Saya juga nggak. Baru mau belajar. Malu gitu, makan terus. Bahkan saya jangankan makan, Pak. Minum air putih aja jadi daging, coba. Gimana mau makan? Dan siapa di antara kita yang berdoa saat jatuh tempo? Ya. Siapa di antara kita yang berdoa saat jatuh tempo supaya apa? Hati tetap tenang, jantung nggak berdebar-debar. Siapa di antara kita yang berdoa begitu? Tuhan, tenangkan, biar hatinya tenang, jantung nggak berdebar-debar. Karena yang bisa bikin jantung kita berdebar cuma dua hal doang. Ya, kan untuk jatuh cinta dan jatuh tempo. Deg. Saya jadi kalau lihat tanggal akhir bulan berdoa tuh sampai istri, Tuhan beri ketenangan. Duit belum masuk, jatuh tempo di depan. Buat hati saya tetap tenang dan jantung nggak berdebar-debar. Bahaya, nanti sakit kronis. Jadi saya berdoanya begitu. Gak usah doa yang, aduh Tuhan, majuin dong tanggal gajian. Ya Tuhan bisa buat mujizat. Tapi kalau kenyataannya SOP perusahaannya gajian harus tanggal 1, jatuh temponya tanggal 29, ya ganti aja doanya supaya gajinya nggak lebih cepat Tuhan, tapi minimal hatinya lebih tenang, jantung nggak berdebar-debar. Itu udah cukup dulu. Telepon terima, angkat, sabar Pak. Tinggal tunggu waktu doang kok. Ya, tinggal tunggu 1-2 hari. Ya. Siapa ya yang gajinya suka telat-telat? Jangan angkat tangan, udah telat nanya. Saya sering begitu. Jadi doanya dibalik. Jangan doa minta makanan enak. Ucap syukur ada kanan di bawah itu. Ada makanan. Biarpun cuma tempe tahu buat ini menjadi berkat buat saya. Ya, ganti doanya. Jangan kita paksain Tuhan. Mau nggak mau nih tahu tempe berdoa. Kalau perlu doa semalam suntuk jadi Kentucky Fried Chicken, nggak akan terjadi, enggak. Tapi doanya diganti. Sekalipun depan saya tempe tahu, Tuhan buat hati saya mengucap syukur senantiasa saya makan dengan sukacita, amin. Tempe tahu Pak, siap, itu protein tinggi. Saya lagi menceritakan masalah saya jadi makan tempe tahu. Kedua, lanjut, nyampe. Doa dan permohonan itu harus disertai dengan ucapan syukur kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, ayat ini nggak bilang dan tidak mengatakan ucapan syukur baru dilakukan setelah doa dikabulkan. Bukan.
Tapi pada waktu berdoa, itulah ucapan syukur dinaikkan. Ada kata dengan ucapan syukur. Berarti ucapan syukur harus ada sebagai pengiring doa. Dikabulkan atau nggak dikabulkan, tetap harus bersyukur. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Doa dan permohonan harus dengan segala hal, karena kekhawatiran juga dengan apapun juga. Terus harus dengan ucapan syukur. Ucapan syukur itu bukan ketika doa dikabulkan baru syukur, harus jadi pengiring doa. Masalah dikabulkan itu bonus, nggak dikabulkan pun juga oke. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi percaya aja sama rencananya Tuhan. Kalaupun nggak dikabulkan, bukan berarti Tuhan nggak sayang. Tuhan lagi bilang tunggu, saya tahu yang terbaik buat kamu. Yang terbaik buat kamu belum tentu buat saya terbaik itu. Tapi yang terbaik buat saya buat kamu pasti terbaik. Tunggu Pak, sabar. Karena terlalu banyak alasan kita untuk bersyukur dalam permintaan. Misalnya begini, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, tahun depan anak saya mau kuliah, siapkan dana. Banyak alasan untuk saya bisa bersyukur sama Tuhan. Bukan hanya karena nanti ke depannya memang biaya kuliah Tuhan belum siapkan, tapi saya bersyukur begini. Kalau anak saya mau kuliah, berarti kan dia udah harus lulus SMA dulu dong. Anak saya lulus SMA, berarti kan dia udah harus lulus SMP dulu, betul? Dia lulus SMP, berarti dia harus lulus SD. Bayangkan saya bersyukur dari SD, SMP, SMA, Tuhan kasih saya biaya buat sekolah anak saya. Bersyukur saya. Jadi permintaannya di sini, ucapan syukurnya itu di sini. Dari SD, SMP, SMA itu dikasih biaya. Baru di kuliah ini minta lagi. Tapi saya harus bersyukur, bukan bersyukur karena nanti Tuhan kabulin nggak? Kalau nggak kabulin, kok nggak syukur? Enggak. Saya bersyukurnya di belakang. Yang nggak mungkin juga lah tiba-tiba anak saya langsung kuliah. Pasti dia mengalami proses itu. Nah dari SD, SMP, SMA, saya bersyukur Tuhan kasih saya biaya. Bisa sampai dia lulus SMA, bersyukur. Akan banyak alasan. Memohon untuk kesembuhan penyakit, bersyukur karena kenapa? Telah diberikan kesehatan sedemikian lama sebelum penyakit datang. Ya, jadi kemarin baru diizinkan Tuhan mengalami penyakit. Ya, bersyukurnya apa? Sebelum sakit Tuhan kasih sedemikian lama tuh tahun demi tahun. Begadang tiap malam, pengusaha nih. Ya, Haji ini dan tahun ini pengusaha. Dia kerjanya beda dengan kita. Kita kerjanya pagi ke malam, dia malam ke pagi. Jadi wajar kalau dia sakit, capek. Tapi bersyukurnya itu begitu. Sepanjang hari Tuhan kasih kesehatan. Tuhan izinkan sakit. Bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena sebelum sakit datang, Tuhan jagain sepanjang ini. Berapa tahun Ci? Gak masuk rumah sakit? Nggak pernah. Bersyukur Ci. Tuhan kasih kesehatan sedemikian rupa baru Tuhan izinkan. Dan sekarang udah bersyukur lagi, udah sembuh. Puji Tuhan ya. Nah, bersyukurnya begitu. Banyak alasan untuk kita bisa bersyukur kok. Rahasia untuk menang dari kekhawatiran adalah dengan doa dan permohonan. Doa yang bagaimana? Doa dalam segala hal termasuk yang kecil-kecil tadi. Dan kedua, syukur harus menyertai doa itu. Lalu apa hubungannya doa dalam segala hal dan syukur menjadi obat bagi kekhawatiran dan kecemasan? Apa hubungannya doa dalam segala hal dan syukur menjadi obat bagi kekhawatiran dan kecemasan? Sambil berpikir saya minta minum dulu boleh ya? Surat saya. Oke. Apa hubungannya? Jawabannya ada di ayat 7. Next. Saya baca dari 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau itu dilakukan, doa dan segala permohonan, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Sebenarnya terjemahan sesungguhnya itu, memelihara itu artinya menjaga. Coba next. Di Filipi 4 ayat 7, American Standard Version. Guard your heart. Filipi 4 juga ayat 7 di Basic Bible ya.
will keep your heart. Jadi arti memelihara itu sebenarnya menjaga. God keep. Next. Jadi ketika kita berdoa dalam segala hal sambil mengucap syukur dalam setiap doa dan permohonan kita belum tentu dikabulkan. Tetapi damai sejahtera Allah sudah diberikan padamu. Dan damai sejahtera itu akan menjaga hatimu dan menjaga pikiranmu. Amin. Sekarang pikirkan begini. Kalau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal udah jaga hatimu, udah jaga pikiranmu, apakah kekhawatiran akan masih tetap mencengkram atau mencekik kita? Kalau damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal jagain hati kamu, jagain pikiran kamu ketika kamu berdoa dengan doa dan permohonan plus ucapan syukur, apakah kekhawatiran masih akan bisa mencekik, mencengkram, dan membuat kita rasa-rasa mau mati? Saya yakin enggak. Rasa khawatir dan cemas kan adanya di hati dan di pikiran kita kan. Betul? Setelah kita berdoa, Tuhan kasih tuh penjaga untuk jaga hati dan pikiranmu. Maka rasa khawatir dan cemas lenyap. Amin? Amin. Yakin? Amin. Yesaya 26 ayat 3. Next. Yang hatinya teguh, ku jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu lah ia percaya. Damai sejahtera itulah yang menjaga hati kita, jaga pikiran kita. Khawatir itu manusiawi. Kamu boleh khawatir, itu manusiawi. Tapi ketika kita khawatir, lalu kita berdoa dengan permohonan disertai ucapan syukur, firman-Nya bilang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan jagain hati kamu, jagain pikiran kamu, dan kamu ngalahin itu. Itu yang kita dapat. Jika hati dan pikiran dijaga, sukacita meluap. Itulah yang terjadi kepada Paulus dalam semua tulisannya. Masalah mungkin akan tetap ada, tapi persoalannya adalah ada penjaga yang menjaga hati dan pikiran kita. Amin. Ada penjaga yang jagain hati dan pikiran kita. Badai boleh datang, tapi kita tetap bisa berkata, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Jangan cuma nyanyi. Ngerti artinya? Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Aplikasinya begini. Doa dengan permohonan plus diiringkan syukur. Tuhan kasih penjaga buat jagain hatimu, jagain pikiranmu. Khawatir lenyap. Kalau kamu masih khawatir juga, kamu salah dalam berdoa. Mungkin doa kamu cuma minta. Mungkin kamu nggak tulus mengucap syukur. Nggak ada iringan ucapan syukur. Karena tadi kan sudah dikatakan, ucapan syukur itu bukan karena kalau kamu berdoa, doa dikabulkan. Kamu bersyukur bukan hanya karena itu. Bersyukur sebelum kamu meminta sesuatu, di belakang ini udah diserahkan Tuhan jagain. Itu layak untuk bersyukur. Gampang banget sebenarnya. Minta selalu dijaga kesehatan. Sekian lama Tuhan jagain kesehatan kamu pernah bersyukur nggak? Minta biaya sekolah, sekian lama Tuhan kasih kamu bersyukur. Saya ketampar juga dengan ini. Jadi kita pengkhotbah pembicara itu sebelum memberitakan ini kita ditampar dulu. Makanya itu namanya firman Allah pedang bermata dua. Sebelum bacok sana, bacok sini dulu. Jadi pakainya pedang atas bawah aja, bukan pakai golok yang cuma hantam kalian semua, enggak. Firman itu pedang mata dua, tancap sini terus. Saya juga ketampar juga dengan firman ini. Jadi saya nggak ada alasan untuk saya nggak bisa bersyukur, untuk selalu khawatir. Ingat, jantung korelasi kalau berkelebihan khawatir. Tuhan kasih penjaga untuk jaga hati kita. Oke, saya akhirnya kesimpulan. Kunci menang atas kekhawatiran adalah ada damai sejahtera yang menjadi penjaga bagi hatimu dan pikiranmu. Stop khawatir, Pak, Bu. Stop cemas.
sukacitalah. Amin. Yuk, yang rindu untuk tetap tenang sekalipun badai ada di depan mata, dudukkan